lagi dengan saya Rana Ajizah Damayanti dengan NIM 203010212010 dari Prodi PGSD Universitas Palangkaraya. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Penasaran kan teman-teman? Nah, kalau penasaran, mari kita simak video berikutnya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini kita akan masuk pada materi ekosistem. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu ekosistem? Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Teman-teman tahu nggak sih kalau komponen penyusun ekosistem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada biotik dan yang kedua ada abiotik. Komponen biotik sering disebut juga sebagai komponen hidup. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini terdiri dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Sedangkan abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati loh teman-teman. Meskipun demikian, komponen ini juga sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem ekologi. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih yang ada di dalam komponen biotik. Yang pertama yaitu ada produsen. Produsen adalah organisme yang bisa membuat senyawa organik dari bahan anorganik untuk dijadikan sebagai makanan. Organisme yang masuk dalam kelompok produsen bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri loh teman-teman dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada konsumen. Konsumen berkebalikan dengan produsen loh teman-teman. Kelompok ini tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri dan membutuhkan peran produsen. Konsumen disebut juga sebagai organisme heterotrof. Dan yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai juga berperan untuk menghubungkan konsumen serta produsen loh teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas komponen apa saja yang ada di abiotik. Yang pertama ada air, yang kedua ada udara, yang ketiga ada sinar matahari, yang keempat ada tanah, dan yang terakhir yaitu ada iklim. Kelima komponen ini sangat berpengaruh satu sama lain loh teman-teman, apalagi dalam pembentukan sebuah lingkungan abiotik. Dalam sebuah ekosistem pasti terdapat rantai makanan. Rantai makanan merupakan perpindahan energi dari sumbernya melalui serangkaian organisme yang makan dan dimakan loh teman-teman. Rantai makanan ini terbagi menjadi produsen atau organisme autotrof, konsumen tingkat 1 atau herbivora, konsumen tingkat 2, dan seterusnya atau karnivora. Serta yang terakhir yaitu pengurai atau decomposer. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini ada salah satu contoh rantai makanan yang biasa kita temui di sebuah sawah loh teman-teman. Yang pertama yaitu ada rumput sebagai produsen, selanjutnya ada belalang sebagai konsumen tingkat 1, selanjutnya ada kodok sebagai konsumen tingkat 2, selanjutnya ada ular sebagai konsumen tingkat 3, selanjutnya ada elang sebagai konsumen tingkat 4, dan yang terakhir ada jamur sebagai komposer atau pengurai. Teman-teman, yuk kita pelajari lebih dalam mengenai macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem air. Pengertian ekosistem air ini adalah suatu ekosistem berupa air atau perairan ataupun sebagian besar air yang menjadi tempat komponen abiotik atau habitatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekosistem darat. Ekosistem darat adalah suatu ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya terdiri atas daratan dan kondisinya dipengaruhi oleh iklim dan gangguan lingkungannya.
Selanjutnya ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah suatu ekosistem yang dibentuk oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ekosistem buatan sendiri terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan yang spesifik. Namun, keanekaragaman yang terdapat pada lingkungan buatan umumnya sangat rendah loh teman-teman. Nah, di sini ada cara menjaga ekosistem lingkungan agar lingkungan kita selalu terjaga. Yang pertama, ada bercocok tanam dengan bijak. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, menjaga flora dan fauna langka. Yang keempat, menjaga kelestarian hutan. Yang kelima, tidak membuang sampah ke sungai. Dan yang keenam, yaitu selalu melakukan reboisasi. Nah teman-teman, sudah sedikit paham kan tentang apa itu ekosistem? Jadi kesimpulan video pembelajaran kita hari ini yaitu ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang sangat kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, seperti tanah, air, udara, ataupun kimia fisik, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Begitu saja pembahasan kita kali ini mengenai materi ekosistem. Semoga pembahasan serta penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.